Assalamualaikum Bu Fitri. Apakah Ibu punya waktu luang nih Bu Fitri? Waalaikumsalam Bu Endang. Ada apa ini ya Bu Endang ya? Saya lihat sepertinya ini Bu Endang agak sedikit murung, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Endang? Ada yang bisa saya bantu Bu Endang? Iya nih Bu Fitri, memang saya kurang bersemangat ini Bu hari ini. Mohon maaf lah Bu, jadi mengganggu waktu Bu Fitri saya jadinya Bu. Tidak apa-apa Bu Endang. Jadi gini loh Bu, saya itu ceritanya sebenarnya pengen curhat Bu sama Bu Fitri tentang masalah saya Bu. Kira-kira Bu Fitri bisa membantu saya nggak ya Bu? Dengan senang hati Bu Endang. Kira-kira apa ya Bu Endang ya yang bisa saya bantu Bu Endang? Jadi gini Bu, sebenarnya kan Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini sebenarnya Bu. Nah, masalahnya apa itu Bu Endang? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantunya Bu Endang. Nah, jadi gini Bu Fitri, jadi kan Bu, beberapa hari yang lalu kan Bu, jadi pengawas saya ini Bu datang ke sekolah dan Ya. melakukan supervisi di kelas. Jadi pada waktu itu saya Bu disupervisi dan dapat teguran saya Bu dari pengawas sekolah saya itu Bu. Oh, bagaimana bisa begitu Bu Endang? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah kita ini Bu Endang? Kalau menurut saya kan Bu, sebenarnya kenapa dapat teguran tuh cuman masalah sepelenya Bu. Nggak serius dia Bu masalahnya kalau menurut saya Bu. Tidak serius. Kalau tidak serius, yang bagaimana ini maksudnya Bu Endang? Itulah Bu, maksud saya kan Bu, masalahnya saya rasa tidak serius itu karena gini Bu, pengawas saya itu Bu mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Oh, proses mengajar yang bagaimana ini Bu Endang? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau kalau boleh tahu, kenapa kok bisa sampai dikritik Bu Endang? Jadi gini loh Bu, pada waktu saya disupervisi kan Bu, pengawas saya itu Bu, beliau marah sepertinya Bu dengan saya Bu, karena pada waktu saya mengajar itu kan Bu, saya tidak pakai buku teks Bu, dan hanya menggunakan video pembelajaran saja yang saya pakai pada waktu itu Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut Bu Endang? Ya gini loh Bu, sebenarnya kan Bu, sejujurnya sebenarnya saya tuh sudah menyampaikan Bu kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar itu sebenarnya banyak Bu menggunakan berbagai sumber Bu, bisa dari buku-buku pelajaran kan Bu, maksudnya buku pelajaran yang dari perpustakaan itu Bu. Jadi yang penting kalau saya Bu memang selama ini mengajar yang penting mengacu Bu pada kurikulum yang sedang dipakai gitu Bu. Jadi ketika saya menyampaikan itu kan Bu kepada pengawas saya itu, tersinggung sepertinya pengawas saya itu Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Iya Kalau Bu. begitu, saya tanyalah dulu Ibu kan, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Ibu, Bu Endang? Itulah Bu, tadi kan sudah saya katakan kan Bu, bahwa ya biasanya Bu kalau saya mengajar gitu kan Bu, biasanya memang saya Bu menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan Bu. Kemudian saya juga mengajak nih Bu siswa saya untuk menonton kan Bu video-video pembelajaran yang relevan dengan materi hari itu Bu. Jadi menurut saya memang media pembelajaran saya gunakan tuh sudah interaktif Bu dan bisa membuat suasana belajar jadi menyenangkan Bu. Oh, lalu mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks pula, Bu Endang? Itulah Bu, menurut saya pula kan Bu, pada saat materi itu pula kan Bu yang saat disupervisi, menurut saya sudah cukup Bu dengan materi yang saya buat itu Bu, dengan video pembelajaran itu. Karena menurut saya itu Bu, sudah memudahkan siswa Bu, dan juga yang saya amati siswa juga termotivasi Bu. Dan memang saya tidak lari Bu dari kurikulum yang sudah yang kami pakai di sekolah itu gitu Bu. Jadi memang menurut saya pada waktu itu saya tidak perlu pakai buku teks gitulah Bu, menurut saya Bu. Oh iya, sebenarnya sudah bagusnya yang Ibu buat itu Bu.
Lalu bagaimanalah hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan Bu, karakteristik siswa itu kan Bu berbeda-beda Bu. Ada yang gaya belajarnya juga berbeda-beda Bu. Iya Bu, betul juga ya kan Bu. Kenapa lah saya nggak kepikiran waktu itu pakai buku teks ya kan Bu. Padahal kan memang sudah disediakan buku teksnya ya kan Bu. Tapi itulah Bu, namanya karena saya berpikir pada waktu itu, ah sepertinya sudah cukup ini gitu kan Bu. Jadi memang kalau saya perhatikan memang selama ini memang ada Bu beberapa siswa saya yang menurut saya hasilnya masih kurang maksimal sih Bu memang. Itulah Bu Endang, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar kan. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Bu Endang, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Bu Endang, bukan dengan menonton video-video saja, ya kan Bu Endang? Iya juga ya kan Bu, saya pikir pun betul juga Bu, ada benarnya juga memang itu Bu. Hmm. Setelah Ibu ceritakan dengan saya, sekarang bagaimanalah perasaan Ibu, Bu Endang saat ini Bu Endang? Nah gini lah Bu, terus terang memang Bu, sebelum saya cerita sama Bu Fitri ini memang kan Bu, beberapa hari yang lalu itu saya merasa kurang nyaman Bu, resah rasanya hati saya Bu, di rumah ini kepikiran terus saya ini Bu dengan masalah ini. Ya gitulah Bu, akibatnya pekerjaan lain pun agak terbengkalai lah Bu jadinya karena saya kepikiran terus Bu. Oh iya. Lalu apalah yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini Bu Endang? Itulah Bu, sebetulnya yang membuat saya resah itu kan Bu, tidak nyaman. Itulah Bu, karena pengawas saya kan Bu menyampaikan hal tersebut sama kepala sekolah Bu. Jadi saya takut gitu kan Bu, nanti ada masalah di kemudian hari gitu Bu. Dari yang sudah disupervisi itu Bu. Jadi was-was lah saya Bu. Nah, jadi saya menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu kan adalah saat Ibu supervisi karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin Bu. Lalu menyampaikannya lah pula kepada kepala sekolah. Nah, itulah Iya itu. ya kan Bu. Saya kira pun mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu bisalah merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah, harus siaplah Ibu menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat lagi Ibu untuk nanti dalam mengajar. Nah, Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan seperti itu ya Bu. iya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apalah rencana Ibu ke depannya ini nanti Bu Endang? Nah, kalau saya gini Bu, rencananya kan Bu, saya berniat lah dulu ini kan Bu, menemui kepala sekolah kan Bu, untuk Iya, membicarakan hal ini tadi. Nah, mungkin dengan harapannya kepala sekolah tadi bisa memberikan solusi sama saya gitu lah Bu. iya. Nanti setelah Ibu menjumpai kepala sekolah, lalu apakah ada hal yang lain lagi akan dilakukan lagi Bu Endang? Ada Bu. Nah setelah saya menjumpai kepala sekolah kan Bu, saya minta juga lah kan Bu solusi dari kepala sekolah, saya akan menemui pengawas rencananya Bu. Saya akan Hmm, minta maaf lah Bu ceritanya sama beliau kan Bu. iya. Tahu ada salah gitu kan Bu saya kan. Kemudian kalau terkait proses belajarnya tadi Bu ya kedepannya juga saya akan menggunakan lah Bu, tetap menggunakan buku teks Bu. Karena Hmm. juga saran-saran dari pengawas tadi kan Bu. Nah sudah disarankan beliau, mudah-mudahan saya bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Bu. Iya, setelah Ibu nanti menjumpai pengawas, lalu bagaimana nanti dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya Bu Endang? Nah, kalau setelah ini Bu, saya pakai lah tadi kan Bu, buku teks yang sudah disediakan memang di sekolah kan Bu, berdasarkan apa yang sudah disampaikan sama pengawas sebagai sumber belajar utama Bu.
sebagai sumber belajar utama, jadi akan saya pakai lah itu Bu, buku teks itu Bu. Ya walaupun Bu nantinya sumber belajar yang kemarin Bu, yang sudah saya buat, yang sudah saya terapkan kan Bu, tetap akan saya terapkan kepada siswa saya Bu, karena memang siswa saya sudah merasa nyaman Bu dengan cara tersebut. Iya, bagus Bu Endang. Langkah yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali Bu Endang. Saya setuju dengan ide-ide Bu Endang. Alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Berarti Ibu juga merasa kayaknya cocok ya Bu ya yang saya pikirkan ini ya kan Bu. Nah, jadi memang saya sudah merasa lega lah ini Bu. Karena jujur aja Bu, saya takut loh Bu. Saya takut salah langkah gitu Bu. Saya takut salah langkah dalam menyelesaikan masalah ini kan Bu. Iya. Terutama kan ini berkaitan atau lagi berurusan dengan atasan kita kan Bu. Jadi saya merasa agak khawatir, takutnya saya salah langkah atau gimana itulah Bu. Oh iya, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apalah yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu untuk Ibu Endang? Nah, kalau untuk hal itu, Bu, komitmen saya, Bu, dalam proses belajar mengajar, memang saya, Bu, tentunya yang pertama sekali saya harus mengacu pada kurikulum yang digunakan sekolah ya kan, Bu. Kemudian tentunya mematuhi aturan-aturan yang ada lah, Bu. Termasuklah juga, Bu, tadi saran dari pengawas kan, Bu, menjadikan buku sebagai sumber utama. Artinya memang buku tidak boleh tidak dipakai gitulah, Bu. Iya, iya. Lalu dukungan apalah yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut itu Bu Endang? Hmm. Itulah Bu, ini saya masih mikir juga Bu, Ibu tanya gini jadi kepikiran saya Bu. Kira-kira siapa lah yang bisa mendukung saya gitu kan Bu. Tapi kalau mungkin ya Bu ya, saya kalau yang saya pikirkan itu saya ke depannya akan berkomunikasi Bu dengan rekan sejawat saya sama guru itu kan Bu, yang memang satu mata pelajaran dengan saya. Jadi niatnya saya akan bercerita sehingga bisa saling mengingatkan dan mereka bisa memberikan juga Bu ide-ide atau solusi menarik lainnya gitu Bu. Itulah rencana saya Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Endang. Semoga dapat segera terlaksanakan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Bu Endang. Amin Bu Fitri. Semoga ya Bu ya. Semoga lah Bu dengan saya cerita ini kan Bu. Iya, Memang udah sedikit lega lah Bu saya kan Bu karena sudah saya keluarkan dan Ibu sudah bersedia Bu mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak lah ya Bu Fitri ya sudah mendengarkan keluh kesah saya ini Bu. Nah iya. sekarang saya sedikit lega ini Bu. Semoga lah Bu saya dan Bu Fitri juga bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu Endang, amin. Ya mohon maaf ya Bu sudah merepotkan Bu Fitri jadinya saya ini Bu. Ya Bu, kalau gitu Bu, saya pamit duluan lah ya Bu. Iya, iya Bu Endang, silakan Bu Terima Endang. kasih sekali lagi Bu Fitri. Assalamualaikum Bu. Sama-sama Bu Endang, terima kasih juga Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.